Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pixie Cerita Horor. Untuk kisah kali ini masih ada kisah lanjutan dari kisah Robert, si dukun sakti dari Kalimantan. Sebuah kisah yang diambil dari tulisannya Om Ras. Sebuah kisah yang berjudul Minyak Bertuah dari Kalimantan untuk Robert. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Setelah Robert mengantar Ranti masuk ke rumah, Robert pun dan perempuan itu lantas keluar. "Terima kasih Manyang, sudah 2 kali kau menolongku." Perempuan itu tersenyum lalu mengangguk. "Siapa kau sebenarnya dan kenapa kau bisa terlibat perkelahian dengan dukun-dukun itu?" tanya Robert. Perempuan cantik tersebut menghela napas panjang. "Ceritanya panjang, tidak akan cukup waktu untuk diceritakan di sini," jawabnya kemudian. Kalau begitu beritahu alamatmu, biar aku yang akan pergi ke sana." Lagi-lagi perempuan yang bernama Manyang itu hanya tersenyum. Dia tidak menjawab dan memilih berjalan menjauh meninggalkan Robert. "Aku ingin bertemu denganmu," ucap Robert. Perempuan itu hanya menoleh, bibirnya tampak tersenyum. Setelah kepergian perempuan itu, Robert lantas kembali. Sesaat setelah dia membuka mata, Robert langsung berjalan di ruangan di mana Ranti berada. Robert kemudian menyuruh Rustam untuk membaringkan tubuhnya yang terluka cukup parah. "Biarkan dia istirahat dulu, saya akan mengobatinya," ujar Robert lagi. Mata Rustam kembali berkaca-kaca. Dia bisa kembali karena Robert?" tanya Rustam. Robert pun mengangguk. "Iya, dia sangat kuat dan dia akan baik-baik saja," ucap Robert. Keadaan di luar sudah jauh lebih tenang setelah makhluk-makhluk kiriman itu pergi. Rowan masuk ke dalam ruangan itu. Dia melihat Robert yang sedang mengobati Ranti. Rowan menghela napas saat mengetahui jika Ranti berhasil ditemukan oleh Robert. "Bet, kenapa mereka bisa tahu rumah kita ya?" tanya Rowan. Setelah Robert keluar dari ruangan itu, Robert menggeleng. "Mungkin saja ada mata-mata yang dekat dengan Ranti dan dia tahu kalau Ranti kesini," ujar Robert. Rowan menghela napas panjang. "Kita harus temukan mata-mata itu, Bet. Gara-gara dia, Ranti sampai seperti ini." "Beginilah resiko kita, Wan. Makanya aku sampai sekarang tidak ingin menikah. Selain aku takut tidak bisa melindungi mereka, keluarga juga merupakan kelemahan terbesar kita," ujar Robert. Rowan pun mengangguk. "Mereka pasti mengancam Ranti, Bet." "Ya, itu pasti. Bajingan. Berani-beraninya mereka berbuat hal sejahat itu pada Ranti," umpat Rowan. "Bukannya kau juga pernah di posisi Ranti ya? Kau apa yang terjadi padaku? Aku masih bisa memakluminya, Bet. Tapi apa yang terjadi pada Ranti, aku juga tidak tahu. Apa kesalahan Ranti sampai mereka tega menyakiti gadis itu kan? Sudah kukatakan, aku dan Ranti sudah ikut terlibat masuk ke dalam masalahmu. Dan mereka pasti akan memburu kami berdua. Makanya aku berusaha untuk menemukan mereka terlebih dahulu, lalu menghabisinya. Tapi ternyata mereka masih ada lagi dan lagi. Aku tidak tahu seberapa banyak jumlah anggota mereka," ujar Robert lagi. "Bet, kita semua harus bersatu untuk melawan mereka, Bet. Oh ya, kurasa kita bisa ajak perempuan yang waktu itu bergabung, Bet," ujar Rowan. "Manyang, dialah yang menyelamatkan Ranti. Aku datang sedikit terlambat tadi." Mata Rowan terbelalak kaget. "Benarkah itu, Bet?" Robert mengangguk. "Wah, kau tahu di mana dia tinggal?" tanya Rowan. Robert menggeleng. "Aduh, kenapa kau tidak menanyakan padanya tadi?" "Sudah, tapi dia tidak mau menjawab." "Hah, misterius sekali dia." "Tidurlah Rowan, kau sepertinya lelah sekali. Lihat, hidungmu banyak darah yang sudah mengering," ujar Robert pada Rowan. Rowan pun langsung mengusap hidungnya. Keesokan harinya pagi-pagi sekali, Rowan sudah memasakkan ayam kampung rebus untuk Ranti. Namun saat akan mengantarkan makanan untuk Ranti, tiba-tiba Awang ke dapur menghalangi Rowan. Buatkan aku kopi ya," ujar Awang. Kau dan aku itu usia kita sama, buat sendiri minumanmu," jawab Rowan. "Walaupun kita sepantaran, tapi tetap saja pangkatmu lebih muda dariku," ujar Awang. Rowan mengerutkan alisnya. Ingat, kau itu kan calon adik iparku," ujar Awang.
Rowan menghela napas panjang. Dia meletakkan mangkuk berisi ayam rebus itu ke atas meja kecil. Lalu kemudian mengambil gelas untuk membuatkan Awang kopi. Ini kopinya sudah kutuangkan ke dalam gelas. Tugasmu hanya menunggu air mendidih dan menuangkannya ke gelas kopi ini ya. Sudah, kalau aku sudah paham, aku masuk duluan ya, ujar Rowan. Hah, ini mah sama saja, aku yang membuatnya sendiri, gerutu Awang. Rowan tersenyum puas. Titip Ranti ya Wan, aku mau bikin kopi dulu, ujar Rustam saat melihat Rowan masuk ke dalam ruangan itu. Iya Mang. Lalu setelah Rustam dan Amang Tagu keluar ruangan itu pun, Rowan langsung menyuapi Maranti. Wajah Maranti terlihat memerah, andai badannya tidak sakit. Mungkin Ranti sudah melompat-lompat kegirangan. Makasih Wan, Rowan mengangguk. Maaf ya Ti, bukan aku yang menolongmu semalam. Ranti menggeleng. Itu bukan salahmu Wan. Apa rencana kau dan Robert selanjutnya? Tanya Ranti. Entahlah, kami belum membahasnya Ti. Ranti mengangguk. Kami rasa ada mata-mata yang dekat denganmu. Makanya mereka bisa tahu kalau kamu kemari dan menggunakan ibumu yang sendirian di sana menjadi umpan untuk menggiringmu. Ranti menghela napas. Siapa ya? Kau pernah gak bisa menebak orangnya? Ucap Ranti. Mustahil kalau ini semua kebetulan, gumam Rowan. Tapi mungkin saja kalau mereka mengawasi. Kalau memang betul begitu, kurasa kau pasti akan mengetahui karena tidak mungkin memata-mataimu melalui jalan halus. Ranti terdiam. Oh iya Ti, ku dengar Robert katanya perempuan itu yang membantumu ya? Tanya Rowan. Ranti mengangguk. Sepertinya dia bergerak seorang diri Wan. Walau dia perempuan, tapi dia sangat tangguh, ujar Ranti. Wah, kau masak apa hari ini? Perutku sudah lapar nih, ujar Awang yang baru saja masuk ke dalam ruangan itu. Rowan menghela napas panjang. Hanya saja dia bukan kakaknya Maranti. Mungkin mulutnya sudah ia jejalkan dengan tulang ayam. Sabar ya, orang yang mengantarkan ikan dan sayurnya belum datang. Tapi kalau kau kelaparan sekali, kau bisa makan sisa ayam yang aku rebus untuk Ranti tadi. Nasi sisa pun masih ada di panci. Ayamnya halal Wang, disembeli oleh ayahmu, ujar Rowan penuh dengan senyuman kepalsuan. Coba belikan aku mie aja Wan. Wang, kau kan lihat aku sedang apa? Ini, tanya Rowan masih berusaha lembut. Sudahlah, laparku hilang gara-gara senyummu, ujar Awang mengejek. Ranti hanya senyum-senyum sendiri mendengar obrolan keduanya. Maafkan kakakku ya Wan, Awang dia memang menyebalkan, tapi sebenarnya dia baik kok, ucap Ranti. Rowan pun tersenyum. Tidak apa-apa, aku memang menyukai orang-orang menyebalkan. Contohnya seperti Robert itu. Walau dia menyebalkan, tapi aku sangat menyayanginya. Ranti mengangguk. Ayam rebusanmu enak juga, puji Ranti. Rowan pun tersenyum. Iya, ini khusus aku masak untukmu, balas Rowan. Keduanya terdiam, senyum keduanya mereka. Robert, panggil Rustam. Iya, aku khawatir dengan istriku. Apa dia akan baik-baik saja di rumah sendirian? Tanya Rustam. Robert terdiam sejenak, lalu kemudian mengangguk. Rustam menghela napas panjang. Robert masuk ke dalam rumah, meninggalkan Rustam, Amang Tagu dan juga As yang sedang duduk santai di teras rumah Robert, masuk ke dalam ruangan tempat Ranti beristirahat. Di sana masih ada Rowan dan Awang yang tampak mengobrol. Bagaimana keadaanmu? Tanya Robert pada Meranti. Sudah mendingan, tapi masih sakit kak. Robert mengangguk. Istirahatlah, setelah sembuh baru boleh pulang, ujar Robert seraya mengusap pelan kepala Meranti. Kau, Robert, mau kemana? Tanya Ranti. Ada beberapa hal yang harus aku selesaikan. Ranti mengangguk. Apapun yang kakak lakukan, tetap hati-hati ya kak. Ingat, kami di sini sayang sekali sama kakak, ucap Ranti. Perasaan Robert seketika menjadi menghangat setelah mendengar ucapan gadis itu. Senyumannya semakin lebar. Robert mengangguk. Wan, aku mau siap-siap dulu. Kau jaga orang-orang ya, ujar Robert kepada Rowan. Siap, Pet. Lalu Robert keluar dari ruangan itu dan masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil beberapa barang, dan setelahnya dia pun berpamitan pergi. Tidak ada yang tahu Robert pergi kemana.
karena ia sendiri tidak mengatakan apa-apa. Di hutan yang tidak terlalu jauh dari desanya, terlihat Robert duduk bersila. Di depannya sudah ada wadah yang berisikan bara api. Robert memejamkan matanya. Malam itu dia berniat kembali untuk menyerang perkumpulan dukun yang masih tersisa. Besar juga nyalimu, mau menyerang mereka seorang diri, ujar perempuan dengan suara lembut dari arah belakangnya. Fokus Robert teralihkan dengan suara itu. Akhirnya dia membuka mata dan menoleh ke arah asal suara. Ternyata di sana sudah ada perempuan yang semalam Robert temui. Manyang. Perempuan itu tersenyum dan mendekat. Kenapa? Kaget? Bukankah kau ingin bertemu denganku? Ujar Manyang masih dengan bibir tersenyum. Robert mengangguk. Tidak kusangka kita bertemu di sini, ujar Robert. Aku sengaja melacak jejakmu karena ingin bertemu denganmu. Ada banyak hal yang ingin aku katakan. Oh ya, katakan saja. Aku akan mendengarkan, ucap Robert. Manyang terdengar menghela napas panjang. Kau mungkin sudah lupa, tapi aku tidak akan pernah lupa pada orang yang sudah baik, pada orang yang kusayang, ujar Manyang mulai menceritakan. Dulu aku jatuh cinta pada seorang laki-laki biasa. Aku menyayanginya lebih dari apapun di hidupku. Kehidupan kami baik-baik saja. Andai ku tinggalkan gelar dukunku, ucap Manyang terdiam mengusap air matanya yang perlahan mulai jatuh. Maksudku banyak dan karena gagal menyerangku, salah satu di antara malah menyerang lelaki itu. Dan sialnya saat itu aku tidak bisa mengobatinya. Lagi-lagi ia kembali terdiam. Ya, kita memang sudah disumpah tidak bisa mengobati keluarga sendiri. Dulu, amaiku juga sakit karena diserang oleh musuh kami dan payahnya aku tidak bisa mengobati hingga akhirnya amaiku mati, cerita Robert. Manyang menatap Robert. Lalu kau membantu laki-laki itu dan karena mula laki-laki itu sembuh. Namun demi kebaikannya aku memutuskan untuk pergi meninggalkan dia dan hidup seorang diri. Dan tidak kusangka, akhirnya kita bertemu. Wajah dan juga namamu tidak pernah aku lupakan. Manyang tersenyum simpul. Seberapa banyak yang kamu tahu tentang perkumpulan dukun-dukun itu? Tanya Robert mengalihkan topik obrolan Manyang. Manyang menghela napas. Kau masih punya Tuhan kan? Manyang tiba-tiba bertanya. Robert mengangguk. Tapi aku sudah lama tidak pernah beribadah lagi. Ya, walaupun begitu, setidaknya kau masih percaya pada Tuhan yang sudah memberikanmu kehidupan. Kalau sekte dukun yang menjadi musuhmu itu, junjungannya bukan lagi Tuhan, tetapi iblis. Walaupun kita sama-sama dukun, tapi mereka itu termasuk ke dalam sekte yang sesat. Mereka kompak, mereka saling bantu, dan anggota mereka sangatlah banyak. Hidup mereka pun juga makmur. Tidak mudah menumpas mereka sampai ke akar-akarnya. Tapi kau hebat, Beth, berhasil membunuh sebagian besar dari mereka. Sekarang mereka seperti kebakaran jenggot. Mustahil rasanya bagi mereka untuk merekrut anggota baru. Jadi kurasa kita bisa menyerang mereka di saat seperti ini, ujar perempuan itu. Jadi itu sebabnya mereka melakukan segala hal agar bisa membalasku. Manyang mengangguk cepat. Robert menghela napas panjang. Pergi dulu, nanti aku akan menyusul, ujar Manyang. Kenapa kita tidak pergi bersama-sama saja? Tidak, aku lebih nyaman datang belakangan. Robert mengangguk pelan, lalu memulai kembali ritualnya. Jangan banyak bergerak dulu, Ti, ujar Rowan yang saat itu sedang mengganti sprei kasur yang keluarga Ranti gunakan untuk beristirahat. Rasanya rebahan terus itu capek tawan. Aku kan ingin duduk-duduk, kata Meranti. Ya sudah, ayo di sini aku bantu. Kamu mau duduk di mana? Tanya Rowan. Di sini saja, Wan, jawab Ranti. Di sudut ruangan terlihat Awang sudah terlelap dalam tidurnya. Sementara di dapur, Amang Tagu dan Rustam sedang memasak makan malam. Wan, panggil Meranti. Iya, jawab Rowan yang saat itu membantu Ranti untuk duduk. Aku khawatir sama Kak Robert. Kita susul dia, Yuan. Rowan menghela napas panjang. Dia tidak bilang mau pergi kemana, Ti. Sebenarnya aku ingin ikut, tapi kamu dilarang kan? Kamu disuruh untuk menjaga kami, ucap Ranti. Rowan mengangguk.
Ranti pun terdiam. Andai saja aku tidak begini, pasti kita bisa membantu Kak Robert, Wan, ujar Ranti. Sudahlah, Robert pun pasti tidak ingin kau membantunya. Kau harus fokus dulu untuk pemulihan ya. Ranti menghela napas panjang. Kemudian dia mengangguk. Robert kembali berburu, bukan berburu hewan. Namun kali ini dia sedang memburu anggota-anggota dukun yang semalaman menyerang mereka. Tidak jauh dari Robert, Mayang juga sudah bersiap. Mata Robert tajam menatap komplotan dukun-dukun itu. Mereka sepertinya bersiap akan menyerang lagi. Namun sebelum mereka berhasil melakukan penyerangan terlebih dahulu, Robert menghajarnya. Kali ini Robert tidak segan-segan langsung menghabisi jiwa-jiwa dukun itu tanpa ampun lagi. Masih ada sisa? Tanya Robert pada Mayang yang saat itu baru saja selesai menghabisi salah satu dukun yang tersisa. Di sini sudah tidak ada. Tapi melihat dari cara mereka membersihkan jejak, selama ini kurasa masih ada lagi tempat persembunyian mereka selain di sini, jawab Mayang. Robert menatap ke sekeliling tempat itu, namun tiba-tiba Robert menerima tanda peringatan dari peliharaannya yang memang sebelumnya digunakan untuk menjaga tubuhnya selama ia melakukan ritual. Sial, ayo cepat kembali, ujar Robert kepada Mayang. Untung saja saat Robert membuka mata, tubuhnya masih dalam kondisi baik-baik saja. Namun ada aroma aneh yang tercium dari tubuhnya. Aroma itu seperti bau minyak tanah sebelum korek api dinyalakan oleh orang itu. Dengan sigap, Robert menendang tubuh orang tersebut hingga terjungkal. Robert langsung menghajarnya tanpa ampun. Namun tiba-tiba, pandangan Robert seketika rempayang. Langsung kepalanya seketika diserang oleh rasa pusing dan rasa sakit yang sangat hebat. Robert tersungkur, sayup-sayup. Dia masih mendengar suara tawa dari beberapa orang. Lalu tiba-tiba pandangannya menjadi gelap. Robert, teriak Mayang. Wanita itu masih berusaha melawan beberapa orang yang hampir membakarnya hidup-hidup. Di saat mereka sedang terdesak seperti itu, untunglah Nancan, Rowan, dan Awang datang tanpa menunggu apa-apa. Awang dan Rowan langsung maju membantu Mayang. Sementara Nancan berusaha untuk membantu Robert dengan sebuah tenaga. Nancan menyeret tubuh Robert menjauh dari area pertarungan. Namun itu karena fisiknya yang sudah lumayan jompo, alhasil bukannya membawa Robert menjauh. Kini malah Nancan yang terduduk karena pinggangnya mendadak sakit. Untungnya Mayang berhasil melindungi Robert dan Nancan, satu orang yang sudah hampir menusuk Robert dengan senjata tajam. Hei, kalau kau memang jantan, jangan main belakang. Beraninya cuma dari belakang, umpat Awang setelah berhasil menumbangkan 3 orang itu sendirian. Ada berapa orang lagi sisa anggota kalian, ha? Teriak Rowan penuh marah pada salah satu orang yang sudah dipukulinya. Orang itu tidak menjawab. Habisi aja, Wan, ujar Awang. Tidak bisa begitu, Wang. Sabar dulu. Salah-salah bila kau bisa dipenjara, ujar Amang Nancan. Kalau sedang berada di alam gaib, kau mungkin bisa membunuhnya tanpa takut dan tidak akan ditangkap polisi karena lukanya tidak akan terlihat di tubuh kasarnya. Kematiannya paling hanya dinyatakan mendadak, bukan dibunuh, lanjut Amang Nancan. Awang menghela napas panjang. Amarahnya seketika mereda. Lalu kita apakan orang-orang ini? Tanya Awang kemudian. Nancan, Rowan, dan Mayang terdiam karena mereka tidak ada yang tahu jawabannya. Kembalilah ke rumah, Wan. Bawa Robert, biar aku, Mang Nancan saja yang menjaga mereka di sini, ujar Awang. Kemudian Rowan pun mengaku. Kuserahkan padamu, aku akan pulang mengantar Robert, kata Rowan. Kemudian Awang mengaku. Kau mau ikut? Tanya Rowan pada Mayang. Wanita itu mengaku, lalu ia membantu Rowan untuk memapa Robert pulang. Kalau lelah, beritahu aku ya, biar kita istirahat dulu, ujar Rowan. Tidak, kita lakukan saja, jawab Mayang. Rostam harap-harap cemas menunggu kedatangan Awang, Nancan, Rowan, dan juga Robert. Mereka pasti kembali dengan selamat, ucap Nia seraya mengusap lembut sang suami. Aku takut terjadi apa-apa pada mereka semua. Tidak akan terjadi apa-apa, percayalah. Lagi pula di sana kan juga ada Mang Nancan, dia pasti akan menjaga anak-anak, ujar Nia. Rustam mengaku. Tidak lama kemudian Rowan pun sampai di rumah. Rustam yang memang sedang menjaga di depan pintu langsung berlari ke tanah untuk membantu Rowan dan juga Mayang. Astagfirullahaladzim, Robert kenapa, Wan? Tanya Rustam dengan nada panik.
Rowan yang sudah ngos-ngosan tidak bisa menjawab setelah sampai di halaman rumah. Rowan bukannya membawa tubuh Robert langsung ke dalam. Rowan malah membaringkan Robert di tanah. Setelahnya barulah Rowan bisa bernafas dengan bebas. "Robert kenapa, Wan?" tanya Rustam lagi. "Dipukul. Saya rasa dipukulnya di bagian kepala," jawab Rowan dengan masih napas tidak karuan. "Allahu Akbar. Ayo cepat, ambilkan kain bersih," ujar Rustam kepada istrinya. Dengan cepat, Ibu Nia masuk ke dalam rumah. Lalu tidak lama kemudian ia keluar lagi dengan membawa kerudung segi empat miliknya yang memang selalu tersedia di tas. "Kepalanya berdarah. Ayo kita bersihkan dulu," ujar Rustam. Pasangan suami istri itu dengan kompak mengurus Robert. Rowan, apakah di sini ada mantri?" tanya Rustam. Iya, dulu ada, tapi sekarang sudah tidak ada lagi," jawab Rowan. Seluruh tubuhnya masih terasa gemetar. "Bagaimana kalau lukanya serius? Ini bisa saja tidak selamat," ujar Nia kepada Rustam. "Sudah, jangan berpikiran seperti itu," ujar Rustam. Setelah rasa lelahnya sedikit berkurang, Rowan lalu berlari ke belakang rumah. Tidak lama kemudian dia pun kembali lagi. "Mang, bantu saya, Mang. Tolong ambilkan kain penutup untuk Robert," ujar Rowan. Rustam pun langsung membantu, begitu juga dengan Nia. Sementara Manyang berjalan ke arah teras dan merebahkan tubuhnya di sana. Sepertinya dia sudah tahu apa yang akan Rowan lakukan. Rowan berjongkok di dekat tubuh Robert yang berbaring di atas tanah tanpa alas itu. Kemudian dia langsung membuka botol kecil yang dibawanya. "Apa itu, Rowan?" tanya Rustam yang baru saja keluar dengan membawa kain sarung yang digunakan Awang sebagai selimut. "Sambung nyawa," jawab Rowan singkat. Rustam dan Nia saling berpandangan setelah mendengar jawaban dari Rowan. "Sebaiknya kau minumkan dia saat bintang baru muncul, bukan jangan saat akan menghilang begini," ujar Manyang. Namun Rowan tidak menggubris perkataan wanita itu. Robert tetap meminumkan sedikit minyak bintang itu kepada Robert. Tolong bawa kemari kainnya, Mang." Kemudian dia menutupi tubuh Robert dengan kain itu. "Aku pulang dulu," ujar Manyang kepada Rowan, Rustam dan Nia. Tinggallah di sini sebentar, setidaknya sampai Robert bangun," ujar Rowan. Manyang terdiam, lalu kemudian dia mengaku. Mang, saya pergi nyusul Awang dan Mang Nanjan dulu ya," pamit Rowan. Rustam mengaku. "Hati-hati ya, Rowan." Rowan mengaku. Saat Rowan sampai di tempat kejadian, terlihat di sana Awang dan Mang Nanjan yang sedang duduk di depan mereka. Ada orang-orang yang semalam hampir membunuh Robert. "Kau yakin kalau mereka ini dukun?" tanya Awang. Entahlah, yang pasti mereka adalah orang yang hampir membunuh Robert." "Bagaimana keadaan Robert, Wan?" tanya Mang Nanjan. "Aku tidak ada pilihan, Mang. Aku terpaksa memberikan minyak sambung nyawa," jawab Rowan. Amang Nanjan menghela nafas panjang, lalu kemudian mengangguk. "Tidak apa-apa," ucap Amang Nanjan. Kemudian, "Lalu mau kita apakan orang-orang ini, Bang?" tanya Awang. Rowan pun menggeleng. "Kalau menurutku, kata hatiku sih, ingin rasanya aku membunuh mereka semua. Tapi kalau itu aku lakukan, aku bisa mati di penjara," ujar Rowan. Awang pun terdiam. Sampah-sampah seperti ini memang harusnya dihabisi," ujar Awang. Rowan mengangguk membenarkan. Aku rasa aku punya ide nih untuk menghilangkan jasad-jasad mereka, Wan," ujar Awang seraya mengedipkan mata. Rowan langsung paham setelah melihat kedipan mata Awang. Sementara Amang Nanjan menyimak percakapan kedua pemuda itu. "Sekarang kalian pilih mau mati atau beritahu kami yang sebenarnya." Mereka saling pandang satu sama lain. Lalu kemudian salah satu orang yang wajahnya penuh darah itu bersedia untuk menjawab. Kami hanya disuruh. Katanya ia merupakan salah satu syarat agar kami bisa diterima untuk menjadi anggota," ujar orang itu. "Pantas saja, isinya orang-orang licik semua. Ternyata mereka membentuk kelompok dengan syarat yang harus seperti ini," ujar Rowan menghina. "Setiap kelompok pasti ada pemimpinnya. Kalian juga pasti tahu kan pimpinan kalian?" Jadi di mana ketua perkumpulan itu?" tanya Awang. Mereka semua terdiam. Kami belum pernah bertemu." Rowan mengerutkan alisnya. "Lalu bagaimana cara dia memberitahu kalian
dan memberi perintah seperti ini kalau tidak bertemu? Tanya Rowan. Kami tidak pernah bertemu secara langsung. Kami hanya menerima perintah dari orang kepercayaan pemimpin. Sial, dia benar-benar orangnya bersih, ujar Rowan. Kalau begitu, di mana orang kepercayaan pemimpin kalian itu? Tanya Awang. Lagi-lagi mereka saling pandang satu sama lain sebelum menjawab pertanyaan itu. Kami tidak tahu keberadaannya. Kami bertemu dengannya selalu di tempat yang berbeda-beda. Biasanya kami dijemput oleh seseorang untuk bertemu. Tapi kemarin kami didatangi langsung oleh orang itu. Tampaknya orang-orang ini hanya memanfaatkan mereka, Wan. Menampakkan wajahnya pada orang-orang ini saja. Ketuanya tidak mau. Sulit dipercaya. Mereka lebih memilih mengirim sampah-sampah seperti ini alih-alih menghadapi kau dan Robert sendirian, ujar Awang. Apa kita lepaskan saja mereka ya? Ujar Rowan. Kemudian Awang menatap Rowan. Alis matanya tampak berkerut. Kau serius? Iya, jawab Rowan. Singkat setelah membebaskan orang-orang itu, Rowan Awang, Fajar mulai menyingsing kala mereka sampai di rumah. Rustam dan istrinya masih berjaga di teras bersama Manyang yang tampaknya terlelap. Awang kaget kala melihat tubuh yang sedang ditutupi kain di halaman rumah itu. Hah, kamu? Tanya Awang. Rowan pun mengangguk. Kenapa dia di sini? Apa jangan-jangan dia sudah meninggal? Tidak, dia sekarat. Pemulihannya harus menunggu bintang muncul. Baru dia akan sembuh seperti sedia kala, ujar Rowan. Oh, jadi dia harus sampai di sini sampai malam nanti? Tanya Awang. Rowan pun mengangguk. Kasihan ya, bagaimana kalau hari ini panas? Bisa jadi seperti ikan asin dia, ujar Awang mencoba mencairkan suasana. Namun tidak ada yang terhibur dengan candaan garingnya itu. Hari itu Rowan, Amang Najat, Rustam, Amang Tagu dan As duduk di teras menatap tubuh Robert yang masih terbaring di bawah kain penutup. Sementara Manyang, istri As dan Ibu Daranti memasak di dapur. Saat tiba waktunya makan pun, mereka hanya makan sedikit sekedar untuk mengganjal perut. Menjelang malam, Rowan, Awang, Amang Najat, Amang Tagu dan As juga Rustam sudah duduk di teras menunggu kemunculan bintang. Jantung Rowan berdegup kencang tak karuan, entah berhasil atau tidak. Namun dia sangat berharap bahwa Robert bisa bangun kembali seperti sedia kala. Hari mulai gelap, satu persatu bintang mulai bermunculan menghiasi langit malam. Tiba-tiba saja ada yang bergerak-gerak di bawah kain penutup itu. Rowan langsung tersenyum menatapnya. Tubuh Robert bereaksi dan itu tandanya minyak yang dia berikan berhasil. Setelahnya mereka kemudian membawa Robert masuk ke dalam rumah. Robert dibaringkan tidak jauh dari Meranti. Niatnya agar merawat dan melihat perkembangan mereka berdua jauh lebih mudah, kata Rustam. Robert kenapa, Mak? Tanya Ranti. Robert, dia kepalanya dipukul orang, tapi sekarang dia sudah tidak apa-apa. Ranti menatap laki-laki itu. Wajahnya tampak pucat begitu. Kak Robert, panggil Ranti saat dia melihat Robert menyibak kain, dia menutupi tubuhnya sesaat setelah bangun. Pandangan matanya tampak berbeda, tidak seperti pandangan mata Robert biasanya. Namun itu tidak lama, karena sesaat kemudian pandangan mata Robert kembali normal seperti biasa. Ranti, Kak Robert katanya kena pukul ya? Bagaimana sekarang? Apa masih sakit, Kak? Tanya Ranti. Robert terdiam sejenak. Ia sudah tidak merasakan sakit yang berarti badannya pun terasa enteng. Perlahan Robert menggeleng. Syukurlah kalau begitu. Robert mau makan? Biar nanti ambilkan ya. Robert meraba kepalanya. Tangannya merasakan. Sebagian rambutnya mengeras. Mungkin itu adalah bekas darah yang sudah mengering, pikirnya. Tidak usah, Ti. Aku bisa ambil sendiri, ucap Robert. Kemudian Meranti mengangguk. Lalu Robert beranjak dari tempat tidur. Ia melangkah pelan menuju ke arah dapur. Saat sampai di depan pintu dapur, Robert berpapasan dengan istrinya As yang ingin keluar membawa segelas kopi. Namun saking kagetnya melihat Robert, kopi yang ia bawa seketika jatuh, tumpah. Maaf, ucapnya dengan kepala menunduk. Robert tidak menjawab. Dia melewati istri As dan kopi yang sudah tumpah itu. Robert berjalan ke arah tempat air besi. Dia lalu membasahi kepalanya saat sedang membersihkan kepalanya dari darah yang sudah mengering. Tiba-tiba terdengar, Astaga, Bet!
ujar Rowan yang baru datang setelah memberikan makan ternak mereka. Kau berikan apa aku? Tanya Robert. Rowan terdiam. Aku rasa pukulan itu menggunakan balok tabelen, jadi tidak mungkin. Kepalaku baik-baik saja. Setelahnya, kau beri apa aku? Ujar Robert. Minyak, Bet. Minyak sambung nyawa. Maaf, Bet. Aku tidak punya pilihan. Aku pikir kau akan mati jika tidak kuberikan minyak itu, jawab Rowan pelan. Robert menghela napas panjang, kemudian ia tertawa. Tapi sesaat kemudian, tawanya langsung berhenti. Sialan kau. Sebelumnya saja aku sudah sulit untuk mengontrol emosiku, tapi dengan adanya efek minyak itu, kau akhirnya membuatku menjadi seperti bensin yang mudah terbakar, ujar Robert. Rowan pun terdiam. Aku minta maaf, Bet. Tapi aku pun tidak bisa menyalahkanmu. Andai saja aku di posisi yang sama denganmu, pasti aku akan melakukan hal yang sama. Kemarilah bodoh, ujar Robert seraya merentangkan tangannya. Rowan langsung mendekat, keduanya berpelukan. Dengan Awang yang baru saja ingin membuatkan kopi, lantas tersenyum melihat kedua kakak beradik itu. Mendadaknya aku jadi rindu adikku nih, gumam Awang. Lalu ia pun berbalik masuk ke rumah dan menghampiri Ranti yang sedang duduk menatap keluar jendela. Awang merangkul bahu Ranti dan mengusap-ngusap lembut kepalanya. Jangan melakukan hal yang berbahaya lagi ya. Kakak tidak akan sanggup untuk kehilanganmu, ucap Awang. Ranti memeluk kakaknya dengan dia membenamkan wajahnya dalam pelukan sang kakak yang sangat ia sayangi. Wah, ada apa ini? Ujar Rustam sambil tersenyum. Awang melepaskan pelukannya, namun Maranti masih memeluknya dengan erat. Di tempat Robert dan Rowan berada. Bau sekali badanmu, Wan, ujar Robert seraya melepaskan pelukannya. Ya, tadi aku jatuh di kandang, ujar Rowan. Sialan kau, aku jadi ikut-ikutan bau kandang ini. Robert mengumpat. Rowan tersenyum lebar melihat Robert yang sudah sepenuhnya kembali seperti sedia kala itu. Selesai membersihkan diri dari sungai, Rowan dan Awang pun pulang sambil membicarakan masalah pemimpin perkumpulan dukun yang sepertinya masih akan terus menyerang mereka. Saat masuk ke dalam rumah, terlihat Robert, Rustam, dan Amang Taku, juga As yang sedang ngobrol. Untung kalian datang tepat waktu. Andai saja telah sedikit saja, mungkin kami berdua akan benar-benar mati, ujar Manya. Makanya dari itu, kita harus bersama-sama melawan mereka. Jangan berpisah-pisah atau seperti Robert yang nekat pergi seorang diri, kata Amang Nanjan. Aku hanya tidak ingin membawa adik-adikku ke dalam bahaya. Makanya aku nekat pergi seorang diri, dan sejauh ini aku sudah berhasil menghabisi banyak dari anggota mereka, ujar Robert. Tapi bagaimanapun juga, terima kasih untuk kalian semua yang sudah membantuku. Aku sangat senang bisa mengenal kalian semua, lanjut Robert dengan bibir tersenyum seraya menatap orang-orang itu satu persatu. Kau harusnya banyak-banyak berterima kasih kepada aku, Bet, karena berat mengangkatmu itu. Pinggangku ini sampai keseleo, ujar Amang Nanjan yang langsung membuat Robert tertawa. Terima kasih Kang Nanjan, ucap Robert kemudian. Mata Nanjan langsung melotot kala mendengar panggilan baru Robert padanya. Tumben kok sopan, ujar Nanjan. Ya sudah, kalau begitu aku akan memanggil namamu saja seperti sebelumnya, ujar Robert. Tidak, aku suka panggilan itu tadi. Panggil saja aku seperti itu, kata Amang Nanjan. Rowan tersenyum menatap keduanya, lalu dia melangkah masuk ke dalam rumah untuk menemui Ranti. Hai, sedang apa kamu? Sapa Rowan saat melihat Ranti duduk di dekat jendela. Ranti menoleh dan menatap Rowan dengan bibir tersenyum. Udaranya sejuk sekali ya, Wan, di sini. Rowan mengangguk. Lalu ia berdiri di dekat Ranti. Tiba-tiba saja Rowan memberikan satu bunga liar untuk Meranti. Apa ini? Tanya Ranti. Ini bunga liar. Dia bisa hidup bebas dimanapun dia ingin, tapi lebih memilih tumbuh subur dan indah di antara semak berduri. Aku sangat menyukai bunga ini, walaupun dia tumbuh liar, tapi dia tampak sangat indah dan mencolok di antara tumbuhan lain di sekitarnya. Dia berbeda, dia memiliki daya tarik tersendiri.
Dia hebat karena bisa hidup di antara semak belukar yang memiliki duri. Tapi kini aku baru menyadarinya. Ternyata semak-semak itu justru melindungi bunga yang cantik ini dari tangan-tangan yang ingin mengganggunya. Dia tumbuh dengan indah, dikelilingi semak berduri yang menjaganya. Dan saat aku melihat bunga itu, aku seperti melihatmu, Ranti, ucap Rowan yang langsung membuat Ranti tersipu. Disamakan sama bunga liar saja, bangga, ujar Awang yang baru saja masuk. Kak Awang, kenapa sih? Kata Ranti kesal. Awas ya kalau sampai membuat adikku menangis, ujar Awang pada Rowan yang hanya tersenyum. Obrolan mereka pun terhenti ketika Manyang tiba-tiba masuk dan menatap Ranti. Ranti, bolehkah aku berbicara padamu sebentar? Tanya Manyang pelan. Rowan dan Awang yang paham maksud dari wanita itu lantas memutuskan untuk keluar memberikan ruang atas keduanya untuk bisa mengobrol dengan leluasa. Dia mau bicara apa ya, Wan? Tanya Awang. Rowan mengangkat bahunya. Itu baju Robert kan yang dipakai? Tanya Awang lagi. Rowan pun mengangguk. Wah, sepertinya tidak akan lama lagi akan ada ijab kabul pernikahan ini, gumam Awang. Rowan mengerutkan alisnya seraya menatap Awang bingung. Ranti, iya kak. Manyang menghela napas terlebih dahulu sebelum berbicara. Cepat sembuh ya, ucapnya. Kemudian Ranti tersenyum, lalu ia mengangguk. Terima kasih banyak ya kak. Kalau tidak ada kakak waktu itu, entah apa yang akan terjadi padaku, ucap Ranti. Sama-sama. Oh iya, Ranti, sebenarnya aku ingin menanyakan beberapa hal tentang Robert. Tapi, ujar Manyang sengaja menggantung kalimatnya. Ranti pun tersenyum. Tanyakan saja kak, kalau aku tahu, aku pasti akan menjawabnya, ucap Ranti. Lagi-lagi Manyang menghela napas panjang. Kemudian kepalanya menggeleng. Tidak jadi Ti, nanti saja aku tanyakan langsung kepadanya, kata Manyang kemudian. Oh iya, Ranti, kalau kamu mau melatih kemampuanmu, aku bersedia untuk mengajarimu, lanjut Manyang dengan bibir tersenyum. Tentu, aku mau kok. Kemana kiranya aku bisa menemui kakak nanti, ujar Ranti antusias. Manyang lalu memberitahukan alamat tempat tinggalnya. Kebetulan desa itu tidak terlalu jauh dari desa Robert sekarang, tapi cukup jauh dari desa tempat Maranti tinggal. Jauh juga ya kak? Manyang tersenyum. Ya, dan aku jarang pulang ke desaku sekarang. Ini aku lebih sering tinggal di kebun. Saat aku tidak ada di rumahku di desa, kau bisa mendatangi kebunku. Kebunku berjarak 2 tikungan ke hulu dari sungai ini. Kebunku ada di pinggiran sungai. Disitulah aku sering menghabiskan waktuku. Ranti mengangguk, bibirnya tersenyum. Terima kasih ya kak, sudah bersedia mengajariku. Aku pasti akan mencari kakak, ucap Ranti dengan bibir yang pasti tersenyum. Tidak lama kemudian masuklah Robert, Rowan dan Amang Nanjan ke dalam. Mereka duduk di dekat Ranti, membuat Ranti sedikit bingung. Kami punya rencana, ujar Rowan membuka obrolan itu. Rencana apa? Tanya Ranti sebelum menjawab pertanyaan Ranti. Rowan terlebih dahulu menata Robert dan Nanjan. Setelah kau sembuh, kita berlima akan bepergian untuk mencari pemimpin dari perkumpulan dukun itu, ujar Rowan. Memangnya mereka punya pemimpin? Rowan mengangguk. Orang-orang yang hampir membunuh Robert lah yang mengatakan itu. Lalu kamu tahu di mana pemimpin mereka itu berada? Tanya Ranti. Ya, justru karena kita tidak tahu, jadi kita harus mencarinya. Kalau kita sudah tahu, kita tidak perlu mencarinya lagi. Tinggal didatangi saja, ujar Rowan sambil tersenyum. Lalu Kak Robert sama Amang Nanjan setuju? Tanya Ranti seraya menatap kedua orang itu. Keduanya terlihat mengangguk mengiyakan. Kalau Kak Manyang juga mengangguk. Tapi apa tidak bahaya kalau aku meninggalkan keluargaku? Tanya Ranti ragu. Kalau masalah itu kau tenang saja, ujar Robert. Maranti menghela napas panjang, lalu kemudian ia mengangguk. Mau kemana kita akan memulai bepergian untuk mencarinya? Tanya Ranti bersemangat. Rowan pun tersenyum. Pulihkan saja dulu keadaanmu ya, ucapnya. Sebenarnya aku sudah baik-baik saja, cuma pegalnya saja sih masih terasa, kata Ranti. Ya, berarti masih ada,
Tunggu beberapa hari lagi sampai kau benar-benar sembuh ya. Ya nanti, dan selama beberapa hari ke depan, kamu akan kami ajari cara menggunakan dan mengendalikan kemampuan alamimu itu, ucap Rowan. Ranti pun mengangguk. Malam itu selesai mereka makan malam bersama. Tiba-tiba saja terdengar suara pintu diketuk dari arah luar. Rowan bergegas berjalan ke arah pintu. Terlihat di depan pintu ada laki-laki dan perempuan sedang berdiri. Apa benar di sini rumahnya Robert? Tanya si laki-laki itu. Rowan pun mengangguk. Iya, betul. Dia ada di dalam. Ayo, mari, silakan masuk, ucap Rowan seraya mempersilakan keduanya masuk. Kedua orang itu duduk dan Rowan kemudian memanggilkan Robert yang masih berada di dapur bersama Manyang dan anggota keluarga Maranti. Ikut berkumpul di sana. Aku ingin meminta tolong, ucap wanita itu dengan mata berkaca-kaca. Mengambil sesuatu dari dalam tasnya, beberapa lembar foto. Ia letakkan di atas lantai. Beberapa foto diantaranya memperhatikan wajah anak kecil yang sudah bengkak-bengkak dan lebam. Apa ini? Tanya Rowan seraya menatap kedua orang itu bergantian. Ini foto yang kami ambil setelah anakku mengalami. Tangis wanita itu pun langsung pecah saat memulai ceritanya. Anak kami mengalami penganiayaan dan juga pelecehan seksual saat sedang bermain. Dia diruda paksa, dipukuli, dan pelakunya sudah ditangkap. Tapi hukumannya tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Dia bisa tidur dengan nyaman di dalam penjara, dapat makan gratis sambil menunggu waktunya pembebasan. Sementara anak kami, dia menderita dan trauma sepanjang hidupnya. Kami ingin pelakunya menderita. Kalau bisa, menderita sebelum kematian menjemput, ujar si wanita itu dengan suara bergetar. Orang-orang yang mendengar cerita dari pasangan suami istri pun langsung merasa iba. Apa kalian punya foto pelakunya? Tanya Robert dengan tangan gemetar. Si wanita merogoh tasnya, lalu ia memberikan selembar foto kepada Robert. Gigi Robert terdengar gemeretak saat dia melihat foto pelaku tersebut. Namanya Hadi Kancil panggilannya. Aku akan kerjakan malam ini juga, ujar Robert kemudian. Jawab Robert yang membuat Rowan langsung melotot. Karena memang selama ini yang ia tahu, Robert sudah berhenti untuk melakukan praktek-praktek santet. Tapi kenapa tiba-tiba saja dia menyanggupi? Padahal biasanya kalau ada yang ingin menggunakan jasa santet seperti itu, pasti disuruh meminta tolong padanya. Kau? Robert mengangguk. Entah apa arti dari anggukannya itu. Dia langsung beranjak dari duduknya. Dia mendekati wanita itu, lalu mengusap-ngusap bahunya agar si wanita itu lebih tenang. Dia anak perempuan kami satu-satunya, dan kami sudah menunggu kehadirannya di rahimku selama 10 tahun pernikahan kami. Kami selalu berdoa kepada Tuhan, akhirnya diberikan kepercayaan itu. Tapi baru 5 tahun dia hidup bersama kami, dia sudah mengalami hal buruk itu. Kami merasa tidak berguna. Kami merasa menjadi orang tua payah. Isak si wanita. Sang suami memeluknya, mengusap lembut punggung wanita itu. Ucapannya membuat semua orang yang ada di ruangan itu ikut merasakan kesedihan dan rasa sakitnya. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, itulah kisah yang saya bawakan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menghibur dan menjadikan pembelajaran. Sampai jumpa di kisah Robert berikutnya. Wassalam.